Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Sluri yang sudah tercerna yang ada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika keluar, selamat pagi semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini merupakan minggu keempat, tepatnya minggu keempat saya mulai berkarya kecil-kecilan di YouTube. Dan ini merupakan video ke-10 dan saya selalu berusaha untuk perbaiki tiap videonya, memperbaiki kekurangannya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas support dan dukungannya, karena kalau nggak salah sekarang sudah menuju 900 subscriber. Ya, walaupun dia sedikit, tapi saya tetap berterima kasih kepada teman-teman. Lumayan capek sih membuat channel ini, rekaman sendiri, ngedit sendiri, semua sendiri. Tapi masih tetap semangat. Walaupun pada awal pembuatan channel ada problem penamaan channel dan nama channelnya kita sudah diganti kan. Penting kita berkarya dulu. Di sini tempat orang-orang berkreativitas dan tempat orang-orang manja, sedikit kerja banyak mintanya. Nah, itu aja cerita untuk itu. Untuk kali ini saya mau menyampaikan sedikit tentang biogas. Bagaimana biogas itu dibuat, apa itu biogas, dan bagaimana cara kerja dari reaktor biogas tersebut. Oke, berikut penjelasan dari saya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang biosolar dan bioetanol. Nah, pada kesempatan ini, saya mencoba menjelaskan sedikit tentang biogas dan cara kerja reaktor biogas untuk memproduksi gas dari limbah organik. Berikut penjelasannya. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan kotoran hewan, limbah domestik atau limbah rumah tangga, sampah biodegradable atau setiap limbah organik yang biodegradable dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Biogas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik sangat populer digunakan untuk mengolah limbah biodegradable karena bahan bakar dapat dihasilkan sambil mengurai dan sekaligus mengurai volume limbah buangan. Metana dalam biogas bila terbakar akan relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan energi yang lebih besar dengan emisi karbon dioksida yang lebih sedikit. Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan dari atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Saat ini, banyak negara maju meningkatkan penggunaan biogas yang dihasilkan baik dari limbah cair maupun limbah padat, atau yang dihasilkan dari sistem pengolahan biologi mekanis pada tempat pengolahan limbah. Nah, tadi kan saya mengatakan akan menjelaskan sedikit tentang reaktor biogas dan cara kerja reaktor biogas. Berikut adalah cara kerja reaktor biogas untuk memproduksi biogas. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut sluri. Melalui lubang inlet, kotoran ternak tersebut masuk ke digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini.
Slurry yang sudah tercerna yang ada di dalam digester selama 50 hari keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kuba penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian slurry tersebut ditampung melalui bioslurry. Slurry dapat digunakan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Nah, itulah tadi cara kerja dari reaktor biogas untuk memproduksi gas dalam skala rumah tangga. Sekarang kita bergerak sedikit mengarah ke gas landfill. Gas landfill adalah gas yang dihasilkan oleh limbah padat yang dibuang di landfill. Sampah ditimbun dan ditekan secara mekanik dan ditekan dari lapisan di atasnya. Karena kondisinya menjadi anaerobik, bahan organik tersebut terurai dan gas landfill dihasilkan. Gas ini semakin berkumpul untuk kemudian perlahan-lahan terlepas ke atmosfer. Hal ini menjadi berbahaya karena 1. Dapat menyebabkan ledakan, 2. Pemanasan global melalui metana yang merupakan gas rumah kaca, 3. Material organik yang terlepas dapat menyebabkan photochemical smoke. Kemudian rentang komposisi biogas umumnya. Komposisi biogas bervariasi tergantung asal proses anaerobik yang terjadi. Gas landfill memiliki konsentrasi metana sekitar 50%, sedangkan sistem pengolahan limbah maju dapat menghasilkan biogas dengan 55-75% CH4. Komposisi biogas. Biogas terdiri dari komponen metana 55-75%, karbon dioksida 24-45%, nitrogen 0-0,3%, hidrogen 1-5%, hidrogen sulfida 0-3%, oksigen 0,1-0,5%. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang biogas. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sulfur.